fans. Salam Lestari. Selamat datang di podcast kelompok B3 Hebat. Latsar CPNS Kementerian Kehutanan 2025. Sebelumnya, perkenalkan saya Najwa Sifa, pelatih dan perawat satwa liar Taman Nasional Gunung Loser. Di sini saya ditemani rekan-rekan yang sangat tampan dan berbakat. Ada siapa aja nih? Boleh kali kita kenalan? Dimulai dari Abang Immanuel. Boleh? Persilahkan. Baik, hai semua. Perkenalkan, nama saya Immanuel Sembiring. Halo. Saya jabatan pelatih dan perawat satwa liar, bertugas di Balai Besar Taman Nasional Gunung Loser di seksi 1 Belang Pidi, asal dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Terima kasih. Oke, mungkin dilanjutkan kepada Abang Christopher. Perkenalkan semuanya, saya Christopher Singarimbun, bisa dipanggil Christopher. Sekarang menjabat sebagai pelatih dan perawat satwa liar di Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, Seksi Pengelolaan Taman Nasional 3, Blangkejeren, dan saya datang dari Jakarta. Wah, orang Jakarta Abang ya. Jauh. Eh, kemudian Abang Lutfi. Halo, perkenalkan saya Lutfi Manaza, jabatan pengendali ekosistem hutan pemula, sekarang di Taman Nasional Kerinci Seblat. Kerinci Seblat. Aslinya mana Bang? Asli dari Padang, Sumatera Barat. Dekat ya dari rumah. Oke, selanjutnya ada Abang Tito. Halo semuanya, perkenalkan saya Tito Mantani Ziga, pelatih dan perawat satwa liar di Balai Besar Taman Nasional Gunung Loser, Seksi Pengelolaan Taman Nasional 3, Blangkejeren. Terima kasih. Abang asalnya dari mana Bang Tito? Kebetulan saya dari Nias, Kak. Oh iya, di Sumatera Utara ya? Iya, Kak. Yang ada lompat batu bukan Bang? Iya, siap, Kak. Abang Iya. bisa lompat batu? Belum, Kak. Tidak bisa. Oke. Keren-keren banget nih jabatannya abang-abang semua. Gimana kabarnya abang Baik, semua? Baik. Oke. Ada semangat-semangat banget nih. Hari ini kita akan berbicara tentang, ada yang tahu nggak tema pembicaraan kita hari ini? Belum, Kak. Kira-kira apa ya, Kak? Oke, tema kita hari ini visualisasi bangsa, bangsa bernegara dari hutan ke ruang digital. Menurut rekan-rekan, gimana tema yang kita angkat hari ini? Ada yang bisa memberikan pendapat? Mungkin Abang Tito? Menurut saya, tema kali ini yang diangkat unik dari hutan ke digital gitu. Dimana kita tahu bahwa hutan ini jauh dari kata digital gitu. Karena ya sebagai Gen Z yang kadang bertugasnya di hutan kadang agak stres karena di hutan gak ada sinyalnya gitu kan. Jadi boring. Tapi tema ini agak rada unik karena dari hutan ke dunia digital, di mana kita membawa hutan ke arah digitalisasi gitu, di mana kita bisa mempromosikan apa saja nih yang ada dalam hutan itu gitu kan, apa saja keanekaragamannya, keunikan dan segala macam. Jadi tema kali ini sangat unik kan. Wah, semangat banget nih Abang Tito untuk pembicaraan kita hari ini. Oke, sebagai CPNS yang hebat nih, menurut Abang Immanuel, apa sih visualisasi bangsa yang muncul di benak Abang saat menjalankan tugas sehari-hari? Ya, baik, izin menjawab ya teman-teman. Jadi buat saya visualisasi bangsa saat menjalankan tugas sebagai CPNS, harapan saya adalah
Indonesia maju, bersih, dan berintegritas. Saya merasa bangga bernegara ketika bisa berkontribusi baik di lapangan, di tengah masyarakat, maupun lewat ruang digital, dari hutan sampai ke dunia digital. Semangatnya sama, menjaga, melayani, dan membangun negeri. Kita jaga alamnya, kita rawat teknologinya, kita rawat juga semangat kebangsaan di setiap langkah kerja kita, karena dari manapun kita bekerja, yang penting semangat tetap satu, cinta Indonesia dan bangga bernegara. Mungkin itu saya kembalikan. Oke, intinya kita semangat ya Bang dimanapun kita berada. Kalau menurut saya sendiri sih visualisasi bangsa itu gimana keberagaman yang ada. Nah, seperti saya di sini, saya bukan asli orang sini, tapi saya mendapati keberagaman-keberagaman baru, yaitu berupa keberagaman bahasa, di mana saya juga belajar bahasa baru, karena tinggal dan kerja di sini, dan itu sudah menjadi gambaran dari visualisasi bangsa itu. Kalau menurut saya sih begitu ya, Bang. Oke, selanjutnya, em, gimana sumber dan wujud kebanggaan terhadap negara yang dirasakan? Mungkin kita boleh minta pendapat Abang Risto? Em, Berhubungan ini kita semua bekerja di bidang kehutanan. Salah satu sumber kebanggaan Indonesia bagiku itu merupakan hutan dan ekosistemnya, karena itu merepresentasikan kekayaan alam yang unik di dunia dan berperan sebagai, sering dibilang, paru-paru dunia, karena hutan dan ekosistem gambut di sini yang memiliki tugas vital menyerap karbon dioksida. Selain itu, Indonesia juga memiliki hutan tropis, kalau nggak salah terluas ketiga di dunia, cuma di belakang Brazil dan Republik Kongo. Dan itu menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati yang nggak tertandingi, termasuk spesies-spesies endemik yang cuma ditemukan di sini, seperti ya orangutan dan harimau Sumatera. Dan pekerjaan yang aku jalani sebagai pelatih dan perawat satwa liar juga bisa dilihat sebagai wujud kebanggaan yang ditunjukkan melalui upaya konservasi dan juga dedikasiku menjaga kelestarian ekosistem hutan. Oke, keren banget nih. Bang Kristo bangga terhadap hutan dan ekosistem serta fauna dan juga profesi Abang Christopher sendiri ya. Mungkin kita boleh dengar pendapat yang lain. Mungkin Abang Tito. Pendapat saya pribadi, Kak, sumber kebanggaan saya terhadap eh, Indonesia atau sumber kebanggaan saya terhadap bangsa saya sendiri itu pertama hampir sama dengan Bang Kristo tadi ya, di mana keanekaragaman atau alamnya gitu. Kebetulan saya juga orangnya suka traveling ya gitu kan. Jadi setiap tempat itu yang saya kunjungi itu mempunyai hal-hal baru gitu, tidak monoton. Misalkan saya ke tempat ini tidak sama dengan ke tempat yang saya datangi kemarin gitu. Jadi setiap hal itu unik gitu yang saya datangi. Terus juga saya suka akan budayanya gitu, gimana dari Sabang sampai Merauke gitu, dari selatan sampai utara, semua budayanya itu unik-unik, Mbak, gitu kan. Jadi eh, membuat saya merasa bahwa Indonesia itu sangat kaya dan sangat kental dan punya ciri khas unik gitu dan memiliki identitas tersendiri. Jadi membuat saya bangga bernegara dan berbangsa sebagai bangsa Indonesia gitu. Wah, untuk Bang Tito sendiri dia bangga akan budaya keberagaman yang ada ya. Oke, selanjutnya kita mau tanya, saya sendiri mau tanya kepada Abang Lutfi, ada nggak menemukan tantangan untuk tetap bangga dan tetap mengimplementasikan sikap bela negara di kehidupan sehari-hari? Kalau ada itu apa aja sih tantangannya, Bang? Oh, tantangannya sendiri, pertanyaan tadi kan menerapkan sikap bela negara ke ruang digital. Bukan begitu? Host, Kak Ya, Nazla. Yang ya pertama siap, itu Bang. adalah menjaga vibes yang selalu positif. Karena menjaga vibes selalu positif itu tidak selalu tidak selalu jelek di mata orang karena menjaga vibes yang selalu positif mengangkat
isu-isu yang baik kepada apa saja yang akan direkam. Contohnya kalau kita sendiri di bidang kehutanan, vibes yang positif yaitu adalah kalau di bidang krisis 11 yaitu adalah me- melepas liarkan harimau di kawasan konservasi Kerinci Sebelat. Itu adalah suatu vibes yang positif. Lalu yang kedua adalah memfilter apa-apa saja informasi yang masuk kepada kita, yaitu dengan memfilter hoax dengan kalimat sekarang, kalimat Gen Z sekarang. Lalu dengan itu di bidang kehutanan itu sendiri semakin banyak hoax yang bermunculan seperti yang kita rasakan yang saya rasakan di Krisis Sebelat, yaitu adalah muncul-munculnya harimau di dekat karangan rumah karena memang banyak saat sekarang ini adalah kawasan hutan sudah banyak di tepi-tepi masyarakat sekitar. Mungkin itu yang menjadi vibes digital kita karena menerapkan bela negara kronis digital itu namanya digital advocacy atau aksi nyata online. Begitu kan Azla? Oke, intinya kita memfilter ya, Bang. Segala sesuatu yang Ya, baik dan tidak baik dan mengangkat isu-isu yang baik terhadap eh, dunia media sosial. Oke, betul. mungkin kita boleh mendengarkan pendapat yang lain kepada Abang Iman. Boleh pendapatnya, Bang? Ya, jadi mungkin pada dasarnya sama ya, yang menjadi tantangan pada saat ini itu di era digital. Jadi arus informasi yang sering sekali sangat cepat itu bisa membuat kita itu lupa gitu, lupa cara cara berpikir kritis gitu, atau menganalisa atau menyaring terlebih dahulu sebelum kita menyebarkan berita itu kembali kepada saudara atau kepada teman. Jadi terkadang kita lupa untuk berpikir kritis. Jadi eh, untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan itu sendiri, nah di sini penting ya menurut saya, kita menanamkan nilai kebangsaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Contoh seperti cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Jadi poin-poin ini itu sangat penting bagi ASN muda ditanamkan di dalam diri kita masing-masing karena menurut saya juga kemajuan teknologi di dalam kita memfilter atau menyaring konten-konten apa itu dari unit kerja kita. Nah, itu lebih baik menurut saya kita saring apakah itu dia negatif atau positif karena ada juga yang perlu kita jadikan konten, ada juga yang harusnya itu melalui izin pimpinan terlebih dahulu. Jadi menurut saya mungkin yang itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Oke, intinya kita nggak boleh sembarangan nih ikut-ikut yang nggak baik ya, Bang ya. Hmm, Ya. kemudian boleh kali kita sharing-sharing ada nggak tantangan terbesar yang ditemui selama menjadi ASN sejauh ini, baik itu di lapangan atau di kantor. Boleh kita dengar pendapat Abang Christopher. Jadi untuk saya pribadi, mungkin ada hubungannya juga karena aku baru belum sampai 6 bulan bekerja sebagai ASN, tapi sejauh ini belum ada sih menemukan masalah yang besar atau masalah yang sampai bingung dan tidak menemukan solusinya selama pekerjaan, selama menjalankan tugas-tugasku ya. Tapi eh, masalah atau mungkin lebih tepat disebut rintangan yang utama yang saya temui sejauh ini merupakan dari segi bahasa. Karena ini saya sekarang di Blangkejeren di Kabupaten Gayo Luwes, di mana kebanyakan orang-orang di sini tuh mereka lebih prefer menggunakan bahasa daerah mereka dibandingkan bahasa Indonesia. Dan itu sering menjadi hambatan ketika perlu mengkomunikasikan hal-hal yang penting dengan cepat. Karena ketika misalkan dalam situasi darurat, mereka biasanya
kembali ke settingan awal. Mereka kembali menggunakan bahasa Gayo tersebut, walau sebelumnya sudah menggunakan bahasa Indonesia kepada kita. Dan selain itu juga, ini bukan cuman dibilang kejeren, tapi mungkin untuk Sumatera secara keseluruhan. Tapi aku agak kesusahan berbicara dengan orang-orang di sini, bahkan kalau mereka menggunakan bahasa Indonesia pun karena logat mereka, dan juga pilihan-pilihan kata yang digunakan untuk menjelaskan beberapa hal itu menurutku lumayan unik, karena aku jarang atau bahkan nggak pernah mendengar kata-kata tersebut digunakan di perbincangan sehari-hari kalau di Jakarta atau di Jawa biasa. Oke, wah tantangannya bahasa, logat, dan pilihan kata ya. Memang Indonesia ini penuh keberagaman, jadi kita harus mudah menyesuaikan juga ya, beradaptasi sana sini. Oke, kemudian boleh kali kita dengar pendapat dari Abang Immanuel. Ya, mungkin menambahi juga ya. Jadi kita sudah hampir jalan 4 bulan atau menjalani tugas menjadi seorang CPNS. Jadi bagi saya yang menjadi tantangan itu untuk di seksi 1 Belang PD mungkin sama eh, bahasa atau kepada budaya kerja di sini ya. Karena mungkin di setiap daerah tadi keanekaragaman tadi yang berbeda-beda, kita harus bisa menyesuaikan dimanapun kita berada saat ini. Jadi eh, mungkin itu juga yang bisa saya tambahkan. Oke, kemungkinan bahasa juga ya menjadi tantangan kepada Bang Immanuel. Boleh kita tanya Abang Tito, apa sih tantangannya kalau untuk Abang Tito sendiri? Saya pribadi Kak ya, tantangan saya sejauh ini dalam menjadi ASN terutama dalam mengimplementasikan bela negara itu tentang menjaga integritas dan kredibilitas saya sebagai aparatur sipil negara, di mana saya dulu dan sekarang itu udah berbeda, di mana dulu saya belum terikat dengan dinas ya kan, jadi saya bisa melakukan hal-hal yang saya sukai gitu dalam tanda kutip. Nah sekarang saya harus mengikuti aturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam dunia kerjanya. Terus juga di sini saya harus menjaga perilaku, terutama tutur kata, segala perbuatan gitu, dan menjadi contoh yang baik kepada masyarakat karena saya sekarang adalah sebagai pelayan masyarakat. Jadi membuat tantangan saya itu bagaimana cara saya membuat diri saya menjadi lebih baik ke depannya sebagai eh, pelayan masyarakat itu Kak. Oke, untuk Abang Tito tantangannya di bagaimana menjadi lebih baik ya sebagai pelayan masyarakat. Wah, kita udah di sesi terakhir nih, teman-teman. Boleh kali kita minta teman-teman buat ngasih masukan berupa pesan singkat buat teman-teman yang nonton dan mendengarkan. Boleh kita minta pendapat Abang Kristo? Em, untuk teman-teman yang mendengarkan, mungkin secara general aja, tetap semangat, eh, jangan bosen menjalankan pekerjaan sehari-hari sebagai aparatur sipil negara atau negeri. Jujur aku agak lupa, tapi ya begitulah. Terima kasih sudah mendengarkan kami selama 10 atau 15 sampai 15 menit ini, dan sekian dari saya. Oke, terima kasih Abang Kristo atas pesan-pesan singkatnya. Wah, baiklah, mungkin selesai sudah bincang-bincang kita pada podcast hari ini. Saya Nazla Siva dan rekan-rekan pamit undur diri. Kapan-kapan lagi. Dah. Nah, Di